Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang budiman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2022. Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk satu, meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji, dan dua, mewujudkan efektivitas dan efisiensi. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tugas penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Menteri Agama. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji, Menteri Agama mengkoordinasikan 1. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan di tingkat pusat, gubernur di tingkat provinsi, bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji meliputi 1. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, dan administrasi. 2. Pembinaan, dan 3. Perlindungan. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi paling sedikit meliputi 1. Penetapan embarkasi, embarkasi antara, debarkasi, dan debarkasi antara. 2. Penyediaan transportasi, dan 3. Kapasitas kebutuhan transportasi. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan transportasi meliputi 1. Penyediaan transportasi udara dari dan ke Arab Saudi, 2. Penyediaan transportasi darat selama di Arab Saudi, dan 3. Penyediaan transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kapasitas kebutuhan transportasi disesuaikan dengan jumlah jemaah haji. Menteri Agama mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi paling sedikit dengan 1. Menteri Perhubungan, 2. Gubernur di tingkat provinsi, 3. Bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, dan 4. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan akomodasi berupa 1. Penyediaan akomodasi di Indonesia yang meliputi penyediaan akomodasi selama di embarkasi atau embarkasi antara, dan penyediaan akomodasi dari daerah asal ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 2. Penyediaan akomodasi di Arab Saudi meliputi akomodasi selama di Mekah dan akomodasi selama di Madinah. Pelayanan akomodasi harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan jemaah haji beserta barang bawaannya, serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Menteri Agama mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan akomodasi paling sedikit dengan 1. Gubernur di tingkat provinsi, 2. Bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, dan 3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan konsumsi berupa 1. Penyediaan konsumsi di Indonesia yang meliputi penyediaan konsumsi selama di embarkasi atau embarkasi antara, dan penyediaan konsumsi dari daerah asal ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 2. Penyediaan konsumsi di Arab Saudi yang meliputi konsumsi selama di Mekah, konsumsi selama di Madinah, dan konsumsi selama di bandara. Pelayanan konsumsi harus memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia. Menteri Agama mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan konsumsi paling sedikit dengan 1. Menteri Kesehatan, 2. Gubernur di tingkat provinsi, 3. Bupati atau wali kota di tingkat kabupaten atau kota, dan 4. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi sesuai dengan kewenangannya.
Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan paling sedikit meliputi 1. Informasi kesehatan haji. Dilakukan melalui pemberian informasi kepada jamaah haji yang bersifat promotif dan preventif mengenai pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan sebelum keberangkatan, selama ibadah haji, dan sesudah ibadah haji. 2. Istitaah kesehatan jemaah haji merupakan kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Kemampuan jemaah haji dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten atau kota. 3. Perekrutan petugas kesehatan haji. Rekrutmen petugas kesehatan haji merupakan bagian dari rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji. Menteri Agama menyampaikan jumlah kebutuhan petugas kesehatan haji kepada Menteri Kesehatan. Berdasarkan jumlah kebutuhan petugas kesehatan haji yang disampaikan Menteri Agama, Menteri Kesehatan melakukan rekrutmen calon petugas kesehatan haji. Hasil rekrutmen calon petugas kesehatan haji ditetapkan sebagai petugas kesehatan haji oleh Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan menyampaikan petugas kesehatan haji yang telah ditetapkan Menteri Agama untuk ditetapkan sebagai petugas penyelenggara ibadah haji. Pendanaan, perekrutan, dan pelaksanaan kegiatan petugas kesehatan haji sebelum dan selama operasional penyelenggaraan ibadah haji dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. 4. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan haji paling sedikit meliputi 1. Alat kesehatan, 2. Obat dan perbekalan kesehatan, 3. Tempat layanan kesehatan di tanah air, dan 4. Tempat layanan kesehatan di Arab Saudi. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan haji dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan Menteri Agama, Gubernur di tingkat provinsi, Bupati atau Wali Kota di tingkat kabupaten atau kota, dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi sesuai dengan kewenangannya. 5. Penanganan jemaah haji sakit. Penanganan jemaah haji sakit dilaksanakan sebelum keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan setelah tiba di tanah air. Penanganan jemaah haji sakit yang sudah keluar dari rumah sakit di Arab Saudi setelah penyelenggaraan ibadah haji berakhir meliputi 1. Teknis pelayanan kesehatan jemaah haji dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, dan 2. Teknis operasional pemulangan jemaah haji dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Penanganan jemaah haji sakit berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Penanganan jemaah haji sakit yang telah tiba di tanah air dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Menteri Agama mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan paling sedikit dengan 1. Menteri Kesehatan, 2. Gubernur di tingkat provinsi, 3. Bupati atau Wali Kota di tingkat kabupaten atau kota, dan 4. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan dokumen perjalanan paling sedikit meliputi 1. Penerbitan paspor, 2. Layanan keimigrasian, dan 3. Penyelesaian masalah terkait keimigrasian. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi paling sedikit meliputi sinkronisasi dan validasi data. 1. Pendaftaran jemaah haji, 2. Pelimpahan porsi jemaah haji, dan 3. Pembatalan pendaftaran jemaah haji. Sinkronisasi dan validasi data dilakukan melalui pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik. Menteri Agama mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Agama mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur di tingkat provinsi, dan Bupati atau Wali Kota di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, pembinaan. Koordinasi kegiatan pembinaan dalam bentuk pembinaan kesehatan jemaah haji yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah melakukan ibadah haji. Pembinaan kesehatan meliputi 1. Pembinaan selama masa tunggu dan pembinaan selama masa keberangkatan, 2. Pembinaan selama di Arab Saudi, dan 3. Pembinaan selama masa kepulangan. Menteri Agama mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kesehatan jemaah haji dengan Menteri Kesehatan.
Selanjutnya, perlindungan. Koordinasi kegiatan perlindungan dilakukan sebelum, selama, dan setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji. Perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji terdiri dari 1. Warga negara Indonesia di luar negeri, 2. Hukum, 3. Keamanan, dan 4. Jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri merupakan pendampingan dan penyelesaian dokumen perjalanan apabila jemaah haji menghadapi permasalahan selama melaksanakan perjalanan ibadah haji. Perlindungan hukum merupakan jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan jemaah haji dan petugas haji, serta pelayanan bantuan hukum. Perlindungan keamanan merupakan perlindungan terhadap keamanan fisik, kesehatan jiwa, dan keamanan barang bawaan. Perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan merupakan pemberian jaminan perlindungan dalam bentuk asuransi. Menteri Agama mengkoordinasikan kegiatan perlindungan dengan Menteri Luar Negeri. Menteri mengkoordinasikan kegiatan perlindungan dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri, dan/atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya adalah perlindungan jemaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji dilaksanakan dengan 1. Mengedepankan keterlibatan pihak berwenang, 2. Tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata warga negara Indonesia, dan 3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan mengenai koordinasi penyelenggaraan haji. Thank you for watching.